Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat yang tinggal di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali saya Pendeta Stefanus Lim pada malam hari ini, Kamis 1 Oktober 2020, boleh mengunjungi Ibu Bapak, Saudara-saudari di rumah masing-masing untuk mengikuti acara siaran online, yaitu Kuliah Alkitab Malam atau disingkat KALAM. Temanya malam hari ini, tema yang sangat membuat kita bertanya-tanya. SHIFT, shift. Apakah itu? Sebelum kita menemukan jawabnya, ayo saya mau mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari dari rumah masing-masing, kita membuka dan mengawali dengan memuji Tuhan. Sebuah lagu yang sangat menarik. Perubahan besar di kehidupanku. Kapan perubahan besar itu terjadi di kehidupan kita? Sejak Yesus di hatiku. Saya membawa alat musik gitar ukulele untuk mengiringi kita menyanyi penuh sukacita bersama-sama. Ayo kita menyanyi memuji Tuhan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku sekar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Amin. Mari kita mengawali dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, di malam hari ini bersama dengan para sahabat kami, bersama dengan keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto. Dari rumah kami masing-masing, kami rindu membuka hati untuk firman-Mu. Kami siap sedia untuk belajar mendalami sabda-sabda-Mu Tuhan.
Pakailah hamba-Mu untuk boleh membagikan perenungan tentang sabda firman-Mu ini, dan hidup kami ditegakkan, dikuatkan untuk berjalan mengikuti apa yang Tuhan maui. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, bersukacita untuk kesempatan kami belajar tentang firman-Mu di malam ini. Berkatilah acara kalam ini dari awal sampai dengan akhir, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama akan menyiapkan pembacaan firman Tuhan hanya dari satu ayat, yaitu dari surat 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ya, ayo kita perhatikan pembacaan firman Tuhan di malam hari ini dipilihkan dari surat 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing bareng-bareng saya ikut membaca firman Tuhan sama-sama begini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema yang membuat kita penuh tanda tanya adalah tentang shift. Apa itu shift, Pak Stefanus? Ya, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bicara arti kata shift, diterjemahkan artinya itu perubahan atau perpindahan. Ya, sesehari kita seringkali mendengar bagaimana di sebuah pabrik besar begitu, nanti orang-orang yang tugas itu ada jam tugasnya, ada shiftnya masing-masing. Ya, aku shiftnya masuk pagi. Lalu temannya mengatakan kalau aku nanti masuknya siang. Ada lagi yang mengatakan kalau kami masuknya sore. Kami punya jadwal shift beda-beda. Karena memang shift itu kalau diterjemahkan artinya perubahan atau perpindahan. Ibu bapak, saudara-saudariku, secara khusus ketika kita melihat gambar bola dunia mengenakan masker seperti ini, kita pun mengatakan, Pak Stefanus, rasa-rasanya dunia kita saat ini juga sedang mengalami banyak perubahan, banyak perpindahan. Bagaimana dulu kami bisa melakukan ini dan itu, sekarang tidak bisa lagi. Bagaimana dulu kami sering kumpul-kumpul, ketemu, pelukan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, sekarang tidak, bersalaman pun dicegah. Ada banyak perubahan, ada banyak perpindahan, yaitu kalau kita bicara tentang arti kata shift dalam konteks masa-masa pandemi virus COVID-19 seperti ini. Tapi jangan heran Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau malam hari ini shiftnya tuh artinya berbeda. Loh, bedanya apa Pak Pendeta? Bedanya begini Ibu Bapak, saudaraku. Shift ternyata adalah sebuah akronim atau singkatan. Ya, kalau begitu shiftnya ini singkatannya apa? Ayo kita buka satu-satu ya. S-nya, huruf S ini mau bicara tentang see, melihat. Kemudian huruf H itu soal hear, mendengar. Lalu huruf I-nya inform, ya, memberitahukan. Lalu huruf F-nya fellowship, yaitu persekutuan. Dan huruf T-nya togetherness, kebersamaan. Jadi
shiftnya mau bicara tentang melihat, mendengar, memberitahukan, masuk dalam persekutuan, dan kita punya kebersamaan. Mana buktinya? Kalau bacaan firman malam hari ini sungguh sedang berbicara tentang tema shift. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, kita bagi satu persatu ya. Sekarang kita lihat bagian huruf S, si. Apakah muncul dalam bacaan firman ini? Saya bacakan buat Ibu Bapak, saudara-saudari ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Mari kita perhatikan di sini ada bagian kata lihat, si. Ibu Bapak, saudaraku, apa yang selama ini terjadi di sekeliling kita? Barangkali kita sudah sangat sering menemukan gambar 3 anak dengan simbol yang pertama tutup telinga, yang di tengah tutup mata, dan yang di sebelah sini tutup mulut. Sebenarnya gambar ini adalah nasihat orang tua zaman dulu kalau anaknya mau merantau keluar kota atau keluar negeri. Pasti orang tua itu menasihati begini, "Nah, nanti kamu merantau jauh dari papa mama, jauh dari keluarga. Hati-hati gunakan telingamu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan gara-gara mau diajak untuk hidup dalam dunia malam. Misalnya teman-temanmu mengajak kamu berangkat ke diskotik, tutup telingamu nak, gak usah dengerin ajakan-ajakan yang begitu itu." Orang tua zaman dahulu mengatakan, "Ayo nak, kamu belajar tutup mata. Lihat teman-temanmu di luar negeri atau di tempat kota di mana nanti kamu masuk di sana. Kalau melihat teman-temanmu pergaulannya kacau balau, tutup mata, jangan ikut-ikutan." Atau yang ketiga, belajarlah menahan diri tidak banyak bicara. Karena seringkali mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati jagai kata-katamu nak, supaya kamu tidak terjerumus dalam percakapan-percakapan yang bodoh, dalam percakapan-percakapan yang bisa membawa keadaanmu nanti berurusan dengan urusan-urusan kriminal misalnya, melanggar hukum misalnya. Jadi 3 gambar anak ini mau menunjukkan gaya hidup yang sesungguhnya perlu mawas diri, jaga diri, mengendalikan keinginan, dan sanggup untuk mengendalikan diri sendiri. Bagus, tapi sayang, ketika melihat gambar ini dibawa dalam dunia modern, orang-orang modern mengatakan ini cocok untuk gaya hidup orang-orang zaman sekarang. Bagaimana enaknya tutup telinga. Kalau ada orang minta tolong, udahlah pura-pura gak denger. Dia kan bukan siapa-siapaku ini ya. Atau kalau melihat ada orang dalam kesusahan sampai menangis ya, sungguh-sungguh meneteskan air mata, minta bantuan, udahlah merem, pura-pura nggak lihat dia siapa, kita siapa, ngapain ngurusin dia. Atau gaya hidup yang ketiga, di saat orang dimintai bantuan pendapat, bagaimana orang memilih untuk cuek, mending gak usah ikut-ikutan daripada urusannya nanti ribet di belakang. Ibu bapak saudaraku, gaya hidup mula-mula yang begitu bagus ternyata dimaknai secara keliru pada zaman modern ini. Sehingga seorang yang pandai menggambar menunjukkan hati-hati loh ya. Kalau gaya hidup modern ini cuek dan itu dipelihara terus-menerus, tetap cuek sampai kapanpun, konon
besok kalau meninggal kerangka jenazahnya katanya kayak gini ya, masih tutup telinga, masih tutup mulut, masih tutup mata katanya ya. Ibu bapak saudaraku, firman Tuhan katakan apa yang kami lihat. Perhatikan baik-baik sesuatu yang kita lihat, bagaimana selama ini kita mengenal Kristus dan mengikut Kristus. Apa saja yang kita lihat, perhatikan baik-baik. Bagian yang kedua, mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 3 ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bagian yang kedua, soal hear, soal mendengar. Apa saja yang selama ini telah kita dengar. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, saya tertarik ketika orang mempertunjukkan dan memperlihatkan, memperdengarkan kabar, kamu sudah lihat belum mobil yang keren? Apa mobilnya? Ditunjukkan nih, mobil Pajero Sport, warnanya merah, tampilannya tinggi gagah, ya keren kan? Coba dengar setiap kata mobil Pajero, wah itu pasti keren, kata seseorang bercerita pada temannya. Temannya membuktikan gak selalu Pajero itu keren mas. Ya, mana buktinya? Nih kalau Pajeronya kayak gini piye? Panas njobo jero. Ya, panas njobo jero. Maksudnya panas baik di luar maupun di dalam karena mobilnya gak pakai AC ya. Jadi perhatikan selama kita mendengarkan apa yang kami dengar, perlu untuk kita simak, kita perhatikan, kita sungguh-sungguh konsentrasi mau mendengarkan apa. Lalu bagian yang ketiga, menarik sekali ketika Yohanes menuliskan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, soal beritakan, inform ya, menginformasikan apa yang selama ini sudah kami lihat, apa yang selama ini sudah kami dengar. Sekarang saatnya kami ingin memberitakan, menginformasikan kepada kamu juga. Menarik sekali Ibu Bapak Saudaraku, apakah selama kita menjadi pengikut Kristus, kita juga sering memberitakan apa yang Kristus maui dalam hidup kita. Bicara tentang kabar berita yang sering diinformasikan, mungkin untuk konteks situasi zaman sekarang, orang katakan sangat menarik. Konteksku memberitakan bahwa Allah adalah kasih. Masa-masa pandemi seperti ini, aku akan menunjukkan masih ada Allah yang adalah sumber kasih. Allah yang rela mati di atas kayu salib, Allah yang rela memberikan tubuh dan darahnya buat kita. Dan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh hadir di dalam perjalanan anak-anak Tuhan. Setiap kali aku boleh mengenang tangan yang berlubang paku, aku melihat dan aku akan menginformasikan bagaimana Kristus sendiri yang berkata, for you with love. Tangan yang berlubang paku ini adalah untukmu. Dengan kasih aku menyediakan dan aku memberikannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, sungguhkah dalam hari-hari hidup, dalam masa-masa pandemi seperti ini,
kita masih suka menginformasikan, memberitakan tentang kasih Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib kepada siapapun. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Apakah itu? 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bicara tentang persekutuan dengan kami, bicara tentang fellowship, bicara tentang hangatnya kebersamaan. Ibu bapak, saudaraku, selama ini dunia menunjukkan kepada kita tentang bagaimana orang mau bergabung kalau membahas khususnya tentang duit. Ya, menarik sekali, uang ratusan ribu ini ditata, disetting sedemikian rupa seolah-olah menggambarkan bangunan-bangunan rumah. Kalau mau bicara tentang uang, rasanya di situ kita bisa tergerak untuk ikut bergabung di dalamnya. Namun menarik, bagaimana seorang anak muda ketika ia mau untuk nembak calon pacarnya, dia teringat sebuah pepatah mengatakan, say it with flowers. Ya, katakan itu dengan bunga. Zaman dulu orang kalau menunjukkan cinta kepada sosok seorang perempuan, laki-laki akan datang membawa bunga. Tapi zaman sekarang kalau mau bunga, kayaknya bunganya beda loh Pak Pendeta. Mungkin bunga ini lebih manjur. Ya, aku akan bawakan bunga berupa uang ratusan ribu sudah dilipat-lipat jadi bentuk sebuah bunga. Sekuntum bunga atau 2 kuntum bunga untukmu. Ibu bapak, saudaraku, bicara tentang cinta kita untuk mau masuk di dalam persekutuan, di dalam fellowship, di dalam keakraban. Satu pertanyaan, manakah yang lebih dibutuhkan? Bicara tentang uang atau bicara tentang kasih yang mestinya muncul dalam hari-hari hidup kita? Kalau mau bicara tentang kasih, saya tertarik, walaupun seorang istri di rumah duitnya pas-pasan, tapi dia masih bisa loh menunjukkan cinta untuk suaminya. Cepet-cepet dia masuk ke dapur, apa yang dia siapkan. Sampai di dapur dia ambil cengis, ya, yaitu cabai rawit. Ada yang hijau, ada yang merah. Ditata di tangan seorang seniwati, ya. Bagaimana cengis cabai rawit ini bisa aku bikin model hati, lalu cabai rawit yang merah aku bikin tulisan I love you, aku cinta padamu. Keren kan? Walaupun mungkin uangnya terbatas, tapi cintanya tidak terbatas. Menarik bila kita mau diajak sama-sama memikirkan tentang fellowship. Dan sekarang bagian yang terakhir, ayo kita mau lihat sama-sama apa yang dikatakan firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 3, kita baca bareng-bareng ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bicara tentang togetherness, tentang bagaimana aku masuk di dalam kebersamaan, di dalam kekeluargaan, dihimpunkan masuk dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus Sang Anak Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sungguh membuat kita bertanya-tanya ketika kita diajak melihat Yesus yang ada di atas kayu salib. Itu adalah pusat kebersamaan kita.
Yesus yang rela mati di atas kayu salib itu sungguh-sungguh adalah bukti kasih yang bisa merangkul kita menjadi satu keluarga. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita teliti. Apa yang sesungguhnya kita bisa lakukan sebagai bagian dari keluarga besar, sebagai jemaat Tuhan? Indah sekali digambarkan dalam gambar kartun ini. Sekelompok anak Tuhan membangun togetherness, kebersamaan. Kita tunjukkan bagaimana kita ini saling memiliki, saling mengasihi, dan menjadi simbol kehadiran Kristus yang nyata dalam wujud gereja. Pertanyaan kita, sungguhkah gereja itu punya makna dalam hidup di zaman sekarang? Masihkah gereja itu berarti bagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini? Apa keistimewaan gereja, saudaraku? Apa keistimewaan kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan? Seorang teolog mengatakan, bagiku gereja sangat berarti karena di gereja kami menemukan kasih, love. Bagaimana kasih itu kami alami dan kami belajar membagikan. Bagaimana kasih itu menjadi ciri khas kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Indah sekali. Di gereja aku belajar untuk melepaskan kebencian. Aku mengganti dengan nilai kasih Kristus. Keren. Teolog ini juga mengatakan, bagiku gereja adalah sangat berarti karena di gereja aku mengalami joy, sukacita. Sungguh, bagaimana dalam beratnya hidup di dunia ini, aku dipanggil untuk tetap bisa bersukacita walaupun hidup ini berat dan sulit. Sukacita itu diberikan Tuhan padaku dan aku akan membawa sukacita ini keluar dalam perjumpaanku dengan siapapun. Teolog ini menulis, gereja menjadi sangat berarti ketika gereja menemukan tentang peace, damai. Bagaimana aku belajar berdamai? Sungguh, kedamaian itu membuat aku tidak lagi memiliki kehidupan untuk bermusuh-musuhan. Hidup dalam damai, aku tidak gelisah, aku tidak takut, aku tidak gentar, dan itu aku temukan ketika Kristus hadir, dan itu dinyatakan kehadirannya melalui gereja Tuhan. Dan aku bertugas membawa nilai-nilai perdamaian itu keluar. Bagaimana aku membangun damai dengan siapapun. Menarik. Teolog ini mengatakan gereja sangat berarti ketika aku menemukan hope, pengharapan. Di dalam gereja aku belajar mengalami pengharapan di dalam Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Sungguh bersama Kristus aku masih punya harapan, walaupun hidup ini berlinangan air mata, tetapi harapanku tidak pernah menjadi hilang. Ketika pengharapan ini terus muncul, aku akan membawa pengharapan ini bagi orang-orang yang putus asa, bagi orang-orang yang merasa hidupnya sudah hancur berantakan. Di dalam Kristus masih ada pengharapan. Dan gereja menjadi sangat berarti ketika di dalam gereja kami menemukan kehidupan berdoa, prayer. Doa menjadi sumber kekuatan hidup kami. Lewat doa, semua pergumulan masalah ini kami hadapi satu persatu. Bahkan ketika aku merasakan saat aku berdoa di gereja, kehidupanku jadi kuat, maka aku membawa kehidupan doa ini dalam keluargaku. Aku bawa kehidupan doa ini dalam pekerjaanku, dalam pergaulanku. Ketika aku memikirkan kesehatanku dengan berdoa, aku yakin Tuhan tahu tentang kondisi tubuhku.
Indah sekali. Gereja menjadi tempat yang sangat berarti ketika kami mengalami blessings, berkat-berkat itu nyata. Bagaimana mengikut Kristus kami tidak pernah dikecewakan. Kami dipelihara Tuhan. Kami dicukupi dari hari ke hari. Kami tidak pernah dibiarkan berkekurangan. Dan berkat itu juga yang akan kami salurkan di saat melihat banyak orang masih membutuhkan, di saat banyak orang memerlukan bantuan pertolongan, ada berkat Tuhan yang bisa kami bagikan untukmu. Dan gereja sampai hari ini sungguh sangat berarti ketika dalam gereja aku mengalami miracles, mujizat-mujizat masih ada. Bukan hanya zaman dulu, tetapi dalam hari-hari hidupku sekarang ini pun mujizat-mujizat masih kami alami. Dan itu yang akan kami bawa dalam persekutuan kami, dalam kebersamaan kami dengan siapapun. Ibu bapak, saudara-saudariku, sekarang kita tahu bagaimana pengertian shift. Sungguh-sungguh mau mengajak kepada saudara dan saya saat malam hari ini, andai kata hidup kita digambarkan seperti buku catatan harian, saya rindu tiap-tiap halaman itu akan menceritakan tentang sebuah buku kehidupan kita yang berjudul Love, kasih. Lembaran hari-hari hidupku benar-benar memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan buku diary catatan harian kita harus ditutup. Tetapi aku belajar bagaimana lembaran-lembaran hari-hari hidupku dan seisi keluargaku boleh dibaca oleh siapapun, menceritakan tentang hidup dalam kasih Tuhan. Indah sekali kalau sekarang kita memahami shift bukan sekedar tentang perubahan atau perpindahan, tapi bicara tentang ada hati di mana Kristus bersinar di dalamnya. Dan itu yang akan kami tindak lanjuti. Kehidupan keluargaku ada kasih Kristus yang memancar di dalamnya, maka tugasku melakukan shift, yaitu aku mau melihat, betul-betul melihat bagaimana kasih Kristus terjadi dalam hidup kami dari pagi sampai malam. Kalau aku sudah melihat, aku pun mau belajar untuk mendengar bagaimana kasih Kristus dibicarakan dalam keluargaku, diperdengarkan dalam komunikasi di tengah keluargaku. Tiap anggota keluarga kita bercerita dan kita mau mendengarkan bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dari pagi sampai malam ini. Ketika anggota-anggota keluarga mau saling mendengarkan betapa indahnya kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, bicara tentang kasih Kristus yang tinggal di rumah kita. Indah sekali. Kemudian kita siap untuk menginformasikan, memberitakan, bukan hanya untuk seisi keluarga kita, tapi kita akan menceritakan itu kepada siapapun yang dekat dengan kita. Mungkin kalau aku nggak bisa ngobrol secara langsung tatap muka, aku bisa kok menginformasikannya lewat telepon. Aku mau ceritakan apa yang terjadi tentang kasih Tuhan yang kami alami hari ini. Kalau aku merasa nggak pinter ngomong, ya udah aku akan menginformasikan dengan mengetik, menulis di WA. Aku informasikan untuk sahabat-sahabatku. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita siap untuk membangun fellowship, membangun persekutuan, membangun nilai-nilai kekeluargaan yang lebih dan lebih lagi.
termasuk untuk orang-orang yang memerlukan kekeluargaan dari kita, membutuhkan kebersamaan dengan kita. Kita mau wujudkan bukan sekedar dengan kami, tetapi kami akan mengajak masuk di dalam togetherness, kebersamaan dengan Kristus Yesus, Sang Anak Bapa di sorga. Indah sekali, Ibu Bapak, saudaraku. Mulai malam ini, ayo ada perubahan, ada perpindahan dalam kehidupan kita. Kita bukan sekedar asal-asalan jadi orang Kristen. Kita bukan sekedar Kristen-Kristenan, tetapi Kristen yang diubah Tuhan. Kristen yang mengalami perpindahan hidup yang luar biasa dengan menerapkan prinsip safe terjadi dalam hari-hari hidup kita. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, sebuah lagu mau mengajak kita sungguh-sungguh masuk di dalam persekutuan yang lebih dekat dan tambah dekat dengan Tuhan. Lewat kehidupan doa-doa kita, mampirlah dengar doaku. Saya membawa alat musik gitar untuk mengiringi kita sama-sama menyanyi dan memujikan lagu ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Amin. Mari kita tutup kalam di malam hari ini dengan kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, kalau kami punya waktu untuk belajar bersama tentang sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami perubahan dan perpindahan dalam hidup kami, menjadi anak-anak Tuhan yang terus semakin mengembang tumbuhkan iman kami seturut dengan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk acara kalam yang boleh kami ikuti. Di malam hari ini hamba rindu mendoakan anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit ataupun dirawat di rumah.
Mari Tuhan, Engkau berikan semangat untuk terus setia. Engkau berikan kekuatan melalui doa-doa yang dipanjatkan. Malam ini kami mendoakan keluarga yang merawat dan menungguinya, menjagainya. Tuhan juga berikan berkat kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami teringat mendoakan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang dalam kesulitan keuangan menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan, jangan biarkan anak-anak-Mu putus harapan. Ajarkan kepada mereka untuk melihat ada berkat Tuhan yang Kau sediakan. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka di dalam menantikan uluran kasih Tuhan yang begitu nyata, yang boleh kami bagikan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di sorga, malam ini kami juga teringat mendoakan untuk masa depan sekolah putra-putri kami, dimanapun anak-anak kami berada atau anggota keluarga kami berada. Tuhan berkati masa depan studi anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, supaya dalam masa-masa belajar online seperti ini, anak-anak-Mu tetap penuh semangat. Tuhan berkati dengan berkat kesehatan yang baik. Kami dukung dalam doa secara khusus untuk anak-anak kami yang sedang menyelesaikan tugas akhir dalam masa-masa studinya. Diberkatilah penelitiannya, diberkatilah karya skripsinya, diberkatilah semua tulisan yang sedang dipersiapkan supaya pada saatnya boleh lulus dengan nilai yang terbaik. Bapa di sorga, kami malam ini juga ingin berdoa secara khusus bagi para tenaga pendidik dan para pengajar. Tuhan memberkati baik guru maupun dosen dengan ketelatenan, dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan kreativitas dan dengan kecerdasan untuk tetap mampu mengajar secara online dengan kreatif. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau hadir dalam persekutuan jemaat-Mu Bapa. Engkau terus saling menguatkan kehidupan gereja satu dengan yang lain. Khususnya untuk gereja Tuhan di GKI Marta Dirja. Beri kepada kami kebersamaan persaudaraan yang hangat selalu. Bapa di sorga, kami sekarang mendoakan untuk keadaan negeri di tempat kami hidup. Bahkan dunia di tempat kami berada. Engkau melihat Tuhan saat masa pandemi virus COVID-19 yang saat ini belum terselesaikan. Hanya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, masa-masa pandemi akan dapat segera teratasi. Tuhan memberkati semua obat yang sedang ditemukan ataupun untuk vaksin yang sedang terus diperjuangkan. Kami rindu pada saatnya dunia kami pulih sehat seperti semula. Kami boleh hidup dalam keadaan kenormalan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami doakan keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan tambahkan iman setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk acara kalam yang kami ikuti ini menjadi berkat buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.